Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aina Eka Putri Arif dengan NIM 2410206013. Saya akan presentasikan hasil resume kami yang berjudul 1. Pemilihan topik. Kegiatan yang mula-mula dilakukan jika akan menulis suatu karangan ialah menentukan topik. Hal ini berarti bahwa harus ditentukan apa yang harus dibahas dalam tulisan. Syarat atau kriteria pemilihan topik ialah 1. Topik itu ada manfaatnya dan layak dibahas. Topik itu akan memberikan sumbangan kepada ilmu yang dimiliki. Layak dibahas berarti topik itu memang memerlukan pembahasan dan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Seperti contoh perayaan Hari Pahlawan di desa saya, itu bukanlah topik-topik yang layak dibahas. 2. Topik itu cukup menarik, terutama bagi penulis. Topik yang menarik bagi penulis akan mengingatkan kegairahan dalam mengembangkan, dan bagi pembaca akan mengundang minat untuk membacanya. 3. Topik itu dikenal baik. Kita harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang topik tersebut. 4. Bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai. 5. Topik itu tidak terlalu luas dan tidak sempit. Pengertian topik. Topik berasal dari bahasa Yunani, topai, yang berarti tempat. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik atau masalah adalah pokok pembicaraan. Widya Martoyo dan Sudia 1997, 3 Madurmoyo 2011, Arifin 8. Topik banyak tersedia dan melimpah di sekitar kita. Misalnya persoalan kemasyarakatan, perkantoran, pertanian, manajemen, akuntansi, sumber daya manusia, kedokteran, teknik, industri, hukum, pariwisata, perhotelan, lingkungan hidup, dan sebagainya. 2. Pembatasan topik. Setelah topik berhasil memilih topik yang memenuhi syarat, langkah kedua ialah membatasi topik yang memenuhi persyaratan. Langkah kedua ialah membatasi topik untuk membuat diagram jam. Topik diletakkan dalam sebuah lingkaran. Dari topik itu diturunkan beberapa topik yang telah sempit. Pembatasan sebuah topik mencakup konsep variabel data, lokasi atau lembaga, dan waktu pengumpulan data. Topik yang melalui luas menghasilkan tulisan yang dangkal, tidak mendalam, dan tidak tuntas. Selain itu, pembahasan menjadi tidak fokus pada masalah utama yang ditulis atau dibaca. Akibatnya, pembahasan menjadi panjang namun tidak berisi. Sebaliknya, topik yang terlalu sempit menghasilkan tulisan yang tidak atau kurang bermanfaat bagi pembacanya. Selain itu, karangan menjadi sulit untuk dikembangkan, tidak menarik untuk dibahas maupun dibaca. Maka dari itu, pembahasan topik dilakukan secara cermat sesuai dengan kemampuan, tenaga, waktu, tempat, dan kelayakan yang dapat diterima oleh pembacanya. 1. Fungsi pembatasan topik. A. Pembatasan memungkinkan penulis untuk menulis dan penuh keyakinan dan kepercayaan karena topik itu benar-benar diketahuinya. B. Pembatasan dan penyempitan topik akan memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih insentif mengenai masalahnya. Dengan pembatasan itu, penulis akan lebih mudah memilih hal-hal yang akan dikembangkan. 2. Cara mengatasi topik. A. Tetapkanlah topik yang akan dikerjakan dalam kedudukan sentral. B. Mengajukan pertanyaan apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dirinci lebih lanjut. Bila dapat, tempatkanlah rincian itu sekitar lingkungan topik pertama tadi. C. Tetapkanlah dari rincian tadi mana yang akan dipilih. D. Mengajukan pertanyaan apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak. 3. Topik dan judul. Yang dimaksud dengan topik ialah topik pembicaraan dalam keseluruhan karangan yang akan dikerjakan, sedangkan judul ialah nama artikel atau semacam label untuk suatu karangan.
Dalam karangan, formal judul karangan harus tepat menunjukkan topiknya. Penentuan judul tersebut harus dipikirkan secara bersungguh-sungguh dengan mengingat beberapa persyaratan antara lain: 1. Harus sesuai dengan topik atau isi karangan beserta jangkauannya. 2. Judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk vas. 3. Judul karangan diusahakan disingkatkan mungkin. 4. Judul harus dinyatakan secara jelas, artinya judul itu tidak dinyatakan dalam kata kiasan, misalnya judul menjelajahi neraka dunia. Perbedaan topik dan judul. Topik adalah pokok pembahasan utama dalam sebuah karya ilmiah. Topik harus mampu mencakup seluruh isi tulisan dan menjawab pertanyaan atas permasalahan yang akan dibahas. Ciri utama topik adalah bersifat umum dan belum diuraikan secara detail. Topik ditentukan paling awal oleh penulis dan setelah itu bisa menyusun tema dan judul. Judul. Perincian atau penjabaran lebih detail dari topik judul harus dibuat semenarik mungkin dan biasanya pendek, sekitar 10 hingga 15 kata. Judul harus berkaitan dengan topik dan memberikan gambaran spesifik tentang esensi penelitian. Satu topik boleh digunakan bersamaan dan dibagi menjadi beberapa judul, tapi setiap karya ilmiah dengan topik sama harus memiliki judul yang berbeda. Dengan demikian, topik memberikan gambaran umum, sedangkan judul memberikan gambaran spesifik dan mendetail tentang karya ilmiah. 4. Contoh outline. Tema. Pengelolaan perpustakaan sekolah. 1. Pendahuluan. 2. Teks utama atau pembahasan. A. Hakikat perpustakaan sekolah. B. Jenis-jenis koleksi perpustakaan. C. Pelayanan perpustakaan. 1. Membaca buku di tempat. 2. Meminjam buku atau majalah. D. Katalog. 1. Dasar untuk membuat kartu katalog. 2. Unsur-unsur katalog. 3. Contoh-contoh katalog. 4. Penggunaan kartu katalog. Menginventarisasi bahan pustaka. 1. Cara menginventarisasikan. 2. Cara pembuatan buku induk. 3. Penutup. Yang perlu dipersiapkan sebelum menulis. 1. Memilih tema, yaitu menentukan subjek atau pokok pembicaraan. Cara memilih tema. A. Tema hendaknya sesuai dengan profesi atau spesialisasi. B. Tema dipilih dari masalah aktual supaya selalu menarik. C. Mempunyai ruang lingkup dan masalah yang terbatas. D. Tiap istilah yang dianggap penting dalam judul tulisan diberi batasan dan penjelasan supaya tidak timbul penafsiran yang salah. 2. Membuat outline atau garis besar karangan draft. A. Memperjelas maksud tulisan. B. Menentukan persoalan dan pembatasan. C. Menentukan bahan atau buku bacaan yang diperlukan. D. Dapat merencanakan panjang halaman. E. Memperlihatkan pemecahan persoalan atau kesimpulan. F. Dapat menentukan materi yang diperlukan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.